Assalamualaikum, selamat datang di Detak Horor. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Kampung Dawuan sudah sepi sejak pukul 9 malam. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram sesekali berkedip melemparkan bayangan panjang yang tampak hidup di dinding-dinding rumah warga. Di ujung gang yang gelap, terdengar suara yang sangat akrab di telinga masyarakat sekitarnya. Suara ketukan kayu bersentuhan dengan mangkuk pinggan terdengar berirama. Itu adalah suara gerobak bakso milik Pak Darmo. Lelaki parubaya itu berjalan dengan langkah yang diseret. Wajahnya pucat, matanya cekung ke dalam dengan kantung mata yang menghitam, pertanda ia sudah lama tidak menikmati tidur yang nyenyak. Di bawah penerangan lampu minyak yang tergantung di sudut gerobak, wajah Pak Darmo tampak seperti bayangan hidup yang bergerak di antara kabut tipis. Pak Darmo bukanlah pedagang bakso biasa. Sejak 6 bulan lalu, sebelumnya, dia adalah seorang ayah yang putus asa. Putrinya sekarat di rumah sakit karena penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya, sementara tagihan medis menumpuk setinggi gunung. Di tengah keputusasaan itulah, seorang pria misterius berwajah legam mendatanginya di pemakaman desa, menawarkan sebuah perjanjian yang tak kasat mata. Perjanjian yang mengubah aroma kaldu baksonya dari kuah daging biasa menjadi sesuatu yang memikat namun mematikan. Setiap malam sebelum roda gerobaknya berputar membelah aspal kampung, Pak Darmo harus melakukan satu ritual di dapur rumahnya yang pengap. Ia tidak menyalakan kompor dengan pemantik biasa. Ia menyalakan api menggunakan potongan kain kafan yang sudah direndam minyak mistis. Di atas kuali besar yang mengepulkan uap, Pak Darmo menjatuhkan 3 tetes darah dari ibu jarinya sendiri, sambil merapalkan mantra yang dia sendiri tidak tahu artinya. Saat darah itu menyentuh permukaan kaldu, air yang tadinya bening langsung bergolak hebat, berubah warna menjadi kemerahan sesaat, sebelum akhirnya kembali bening dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Aroma yang luar biasa gurih, seolah-olah daging yang direbus di dalamnya adalah daging paling segar dan paling lezat di dunia. Tapi Pak Darmo tahu, aroma itu adalah umpan. Umpan untuk mereka yang hidup dan juga untuk mereka yang telah mati. Pak Darmo terus melangkah. Langkah kakinya membawa gerobak itu menuju wilayah yang biasanya dihindari oleh warga, area sekitar pekuburan tua di perbatasan desa. Disinilah perjalanan malam yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut mulai turun, menebal dan menyelimuti roda gerobak Pak Darmo hingga tampak seolah mengambang di atas jalanan. Jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana begitu hening, bahkan suara jangkrik pun mendadak senyap. Tiba-tiba dari balik pohon beringin besar di dekat gerbang makam, muncul seorang wanita bergaun putih lusuh, rambutnya panjang terurai ke depan menutupi sebagian besar wajahnya. Langkah wanita itu sangat halus, bahkan hampir tidak terdengar suara gesekan antara kakinya dan rerumputan kering. Wanita itu memesan 1 mangkuk bakso Pak Darmo. Suara wanita itu terdengar lirih, mendayu-dayu seolah datang dari jarak yang sangat jauh, padahal ia berdiri tepat di depan gerobak. Pak Darmo tidak terkejut, tubuhnya sudah mati rasa terhadap rasa takut. Dengan cekatan tangannya Pak Darmo mulai mengambil mangkuk. Lalu Pak Darmo memasukkan mie, meremas sedikit seledri dan mengambil beberapa butir bakso dari dalam kuali yang mengepul. Saat tutup kuali dibuka, uap tebal keluar membawa aroma harum yang langsung menusuk hidung. Namun jika seseorang melihat lebih dekat ke dalam kuali itu, butiran-butiran bakso itu tidak berbentuk bulat sempurna. Beberapa di antaranya tampak kasar dengan serat-serat yang tidak menyerupai daging sapi maupun ayam. Pak Darmo menyerahkan semangkuk bakso, lalu wanita itu pun menerimanya dengan tangan yang teramat dingin. Kulitnya putih pucat kebiruan dengan kuku-kuku yang menghitam. Dia mulai memakan bakso itu dengan rakus. Suara kunyahannya terdengar aneh,
seperti suara tulang muda yang remuk di antara gigi-gigi yang tajam. Saat wanita itu makan, Pak Darmo sengaja melirik ke arah bawah ke permukaan tanah yang disinari oleh lampu minyak gerobaknya. Di sana di bawah kaki wanita itu, hanya ada tanah kosong. Tidak ada bayangan, sinar lampu menembus begitu saja seolah tubuh di depannya hanyalah gumpalan asap tebal. Setelah mangkuknya kosong, wanita itu meletakkan kembali mangkuk di atas etalase gerobak. Bukannya memberikan uang rupiah, dia menjatuhkan selembar daun kering yang berwarna kecoklatan. Pak Darmo menerima daun itu tanpa protes, lalu ia pun memasukkannya ke dalam laci khusus di gerobaknya. Pak Darmo sudah tahu, jika esok pagi saat matahari terbit, daun kering itu akan berubah menjadi lembaran uang kertas Rp100.000 yang asli. Itu adalah bayaran dari alam sebelah. Wanita itu berterima kasih atas semangkuk baksonya dan berpamitan untuk pergi, dan sebelum akhirnya tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan kabut malam dan menghilang di antara batu nisan. Pak Darmo menghela napas panjang, dadanya terasa sesak. Setiap kali ia melayani mereka yang tak kasat mata, energinya seperti dikuras habis. Namun ia tidak boleh berhenti. Perjanjian adalah perjanjian. Jika ia tidak menghabiskan seluruh dagangannya sebelum azan subuh berkumandang, maka nyawa putrinya yang akan menjadi taruhannya. Sementara Pak Darmo melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan-jalan desa yang gelap, sebuah keresahan besar sebenarnya sedang melanda kampung Dawuan. Dalam 3 bulan terakhir, sudah ada 4 orang warga yang hilang secara misterius. Mereka semua hilang di malam hari dan kesamaan dari mereka semua adalah pelanggan setia bakso Pak Darmo. Salah satu warga yang mulai menaruh curiga adalah jurnalis lokal bernama Bayu, dan seorang ronda malam bernama Gito. Malam itu Gito sedang berjaga di pos ronda bersama seorang temannya. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, aroma kaldu yang sangat harum tiba-tiba tercium oleh mereka. Aroma itu begitu kuat, merangsang air liur dan membuat perut yang tadinya kenyang tiba-tiba terasa sangat lapar. Gito pun berdiri, matanya tampak sedikit kosong terhipnotis oleh aroma tersebut. Namun temannya langsung menahan dan memegang pundak Gito. Lalu ia mengungkapkan kecurigaan dan keanehan setiap kali ada yang hilang di waktu malam, dan sebelumnya mereka selalu terlihat membeli bakso Pak Darmo. Dan dari mana Pak Darmo mendapatkan daging sebanyak itu setiap hari? Padahal pasar desa sedang sepi pasokan daging karena wabah ternak. Namun Gito tidak mendengarkan dan memperdulikan ucapan temannya. Rasa lapar yang tidak wajar telah menguasai pikirannya. Ia berjalan keluar dari pos ronda, melangkah menuju arah datangnya suara ketukan mangkuk. Bayu, yang merasa ada sesuatu yang salah, memutuskan untuk mengikuti temannya dari jarak aman, bersembunyi di balik bayang-bayang pohon dan dari pagar rumah warga. Dari kejauhan, Bayu melihat gerobak Pak Darmo berhenti di bawah lampu jalan yang mati. Temannya Gito mendekat, memesan 1 porsi dan langsung memakannya di tempat. Bayu memperhatikan gerak-gerik Pak Darmo. Mengapa pedagang itu sama sekali tidak berbicara? Mengapa wajahnya begitu dingin seolah tidak memiliki jiwa? Saat temannya Gito selesai makan dan membayar, ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia berjalan dengan langkah kaku menuju ke arah hutan bambu di belakang kampung. Arah yang berlawanan dengan rumahnya. Pak Darmo hanya memperhatikan kepergian orang itu dengan pandangan kosong, lalu kembali memukul mangkuknya. Gito menyadari sesuatu yang mengerikan. Aroma bakso itu bukan sekadar makanan, itu adalah racun mistis yang mengendalikan pikiran siapa saja yang memakannya, membuat mereka berjalan dengan sukarela menuju tempat di mana sesuatu telah menunggu mereka. Dan sesuatu yang membutuhkan pasokan daging segar untuk mempertahankan kekayaan dan umur panjang seseorang. Keesokan harinya,
Rasa penasaran dan ketakutan Gito mencapai puncaknya. Teman rondanya tadi malam benar-benar dilaporkan hilang oleh keluarganya pagi ini. Gito tahu ia tidak bisa diam saja. Saat matahari mulai tenggelam dan warga desa mulai mengunci pintu rumah mereka, Gito memberanikan diri untuk mendatangi rumah Pak Darmo yang terletak terisolasi di pinggir kampung, dekat dengan rawa-rawa. Rumah itu tampak terasa memiliki aura yang sangat gelap dan cat dinding yang mengelupas selalu halaman yang ditumbuhi semak belukar. Gito menyelinap melalui pintu samping, menuju ke arah dapur yang menjadi pusat dari segala keanehan ini. Saat ia mengintip melalui celah jendela kayu yang rapuh, tercium bau busuk yang menyengat langsung menghantam hidungnya. Bau itu sangat kontras dengan aroma harum yang tercium di malam hari. Di dalam dapur yang remang-remang, hanya diterangi sebatang lilin hitam. Terlihat Pak Darmo sedang berdiri di depan sebuah meja jagal besar. Gito harus menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak berteriak histeris. Di atas meja itu, terdapat potongan-potongan baju yang sangat ia kenal. Baju milik teman rondanya yang hilang semalam. Dan di dalam sebuah wadah plastik besar di bawah meja, terdapat tumpukan daging segar yang tidak berasal dari hewan. Pak Darmo sedang memegang sebuah belati panjang, dengan matanya yang berkaca-kaca. Di sudut ruangan sesosok makhluk tinggi besar berbahu tegap, berkulit hitam legam dengan mata yang menyala seperti bara api, sedang berdiri mengawasinya. Makhluk itu adalah pesugihan gundul yang mengikat janji dengan Pak Darmo. Makhluk itu menyuruhnya untuk melakukan atau anaknya mati malam ini. Suaranya menggema di dalam kepala Pak Darmo, suara yang begitu berat, hingga membuat kaca-kaca jendela bergetar halus. Dengan tangan gemetar, Pak Darmo mulai mencincang daging tersebut, air matanya menetes jatuh bercampur dengan bahan-bahan pembuat bakso. Dia terjebak dalam lingkaran setan. Demi menyelamatkan satu nyawa anaknya yang ia cintai, ia harus mengambil nyawa orang lain, menjadikannya bahan campuran, agar dagangannya selalu laris, dan penglarisnya tetap bekerja. Setiap butir bakso yang dimakan oleh warga desa, adalah kutukan yang menggerogoti jiwa mereka sedikit demi sedikit. Gito pun melangkah mundur dengan gemetar. Namun sial bagi dirinya, kaki Gito menginjak sebatang ranting kering di tanah. Suara itu terdengar sangat jelas di keheningan malam. Di dalam dapur, aktivitas Pak Darmo mendadak berhenti. Makhluk bermata bara di sudut ruangan itu perlahan memutar kepalanya yang besar ke arah jendela, tepat ke arah mata Gito memandang. Gito memutuskan pergi dan berlari sekuat tenaga, membelah kegelapan malam dan tidak berani untuk menoleh ke belakang. Ia berhasil kembali ke rumahnya dan mengunci semua pintu, namun ia tahu, rahasia itu sudah terbongkar. Dan makhluk itu pun tahu bahwa Gito telah melihat semuanya. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kampung Dawuan diselimuti kabut yang lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Dan malam pun berganti, Gito memutuskan untuk tidak keluar rumah. Tiba-tiba menyeruak tercium bau kuah, namun baunya bukan lagi bau kaldu yang harum, melainkan bau anyir darah yang samar-samar bercampur bumbu rempah. Dari kejauhan, suara ketukan mangkuk itu terdengar lagi. Namun kali ini, ketukannya terdengar sangat cepat, tidak beraturan dan penuh dengan kemarahan. Suara itu berhenti tepat di depan rumah Gito. Lalu Gito pun bersembunyi di bawah tempat tidurnya, memeluk lututnya dengan tubuh yang basah kuyup oleh keringat dingin. Ia mendengar langkah kaki yang diseret mendekati pintu depannya. Bukan langkah kaki manusia, melainkan langkah kaki yang berat, disertai suara cakaran kuku tajam di atas lantai teras. Terdengar suara Pak Darmo dari balik pintu, namun suaranya aneh. Suaranya berlapis, bercampur dengan suara tawa melengking dari makhluk gaib yang mengikutinya. Pintu depan rumah Gito mulai digedor dengan keras.
Kunci pintu rumah Gito pun mulai retak. Gito hanya bisa memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang ia ingat di tengah ketakutan yang luar biasa. Di luar, aroma kaldu yang mematikan itu merembes masuk melalui celah-celah bawah pintu, memenuhi kamar Gito, membuatnya terasa pusing dan mual. Tiba-tiba, suara gedoran itu berhenti. Suasana kembali hening mencekam selama beberapa menit. Saat Gito memberanikan diri untuk mengintip dari kolong tempat tidur, ia melihat sepasang kaki hitam besar, penuh bulu kasar dan berkuku panjang sudah berdiri di dalam kamarnya, tepat di samping tempat tidurnya. Makhluk itu tidak perlu merusak pintu, ia bisa menembus dinding pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan keesokan paginya, gerobak Pak Darmo ditemukan telantar di tengah jalan desa dalam keadaan kosong melompong. Kuah di dalam kualinya sudah berubah menjadi darah hitam yang mengental. Pak Darmo sendiri tidak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Begitu pula dengan Gito. Rumah Pak Darmo kini kosong, ditinggalkan begitu saja dan menjadi rumah hantu yang terbengkalai. Namun bagi warga kampung Dawuan, teror itu belum benar-benar berakhir. Pada malam-malam tertentu, saat kabut turun sangat pekat dan jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara ketukan mangkuk itu masih sering terdengar bergaung di sepanjang gang-gang gelap yang sepi. Dan ketukan mangkuk pinggan menjadi sebuah peringatan, bagi siapa saja yang masih terjaga di waktu sepertiga malam, jangan pernah menoleh, jangan pernah menghirup aromanya, dan yang paling penting, jangan pernah membeli bakso, jika sang pedagang tidak memiliki bayangan di bawah kakinya. Karena apa yang Anda makan, mungkin itu adalah daging bagian dari tetangga Anda sendiri, yang hilang seminggu yang lalu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Detek Horor dengan cara like, komen dan subscribe, agar kami bisa terus menemani malam kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.